Mempromosikan barang dagangan adalah hal yang lumrah dilakukan pemilik produk untuk meyakinkan konsumen guna meningkatkan jumlah penjualan. Dan demi memenuhi target, pedagang bahkan menggunakan cara-cara unik untuk menunjukkan keunggulan barang buatannya. Berbagai strategi pemasaran pun diterapkan para penjual, terutama dalam hal menunjukkan kelebihan produknya. Tapi miris, tak sedikit kejadian saat memamerkan barang dagangannya di muka publik, produk yang dipamerkan justru tak berfungsi ketika diperagakan. Bahkan ada yang sampai rusak akibat kelalaian calon pembeli. Yap, tidak selamanya upaya yang dilakukan penjual membuahkan hasil. Ibarat pepatah, berharap untung malah berakhir buntung. Berikut adalah azab sales pembohong versi on the spot. Teknologi dari sebuah produk elektronik selalu saja berkembang pesat. Sejumlah inovasi terus dilakukan agar menarik minat konsumen, tak terkecuali laptop. Nah, ketika seorang sales laptop berusaha mendemonstrasikan kelebihan barang yang dijualnya, nasib buruk justru menghampiri. Awalnya semua berjalan mulus. Kepada calon pembeli, sang sales menjelaskan laptop keluaran terbaru yang bisa ditekuk sampai 360 derajat. Dan itu mampu membuat calon pembeli takjub. Namun tiba-tiba calon konsumen lain, sebut saja si Upin, datang mendekat. Dia pun mencoba untuk menekuk laptop yang berada di atas etalase. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Laptop itu patah menjadi 2 bagian. Ternyata nih, laptop tersebut beda tipe. Upin, makanya lain kali tanya-tanya dulu. Jangan sotoy, harus ganti rugi deh jadinya. Anak muda biasanya selalu terdepan dalam mengawal perkembangan teknologi. Jadi wajar bila produk elektronik sering menempatkan remaja sebagai bintang iklan. Mereka lebih update terhadap inovasi gadget dibandingkan orang tua. Dan ini akibatnya. Jika mempromosikan sebuah gadget keluaran terbaru adalah ibu-ibu, ia harus bersusah payah saat sedang memperlihatkan fitur terbaru dalam sebuah laptop. Laptop yang dilengkapi dengan sensor penggerak untuk menggeser sebuah foto gagal berfungsi ketika didemonstrasikan. Gerakan tangan berulang dari si ibu tetap saja gagal mengubah tampilan foto yang diinginkan. Kasian, yang sabar ya Bu. I'm gesturing. But what happens is you're gesturing and your page is supposed to move. And then you gesture back and then the page moves back. Dalam sebuah promosi penjualan televisi, sales mengatakan bahwa selain didukung teknologi modern, layar TV LCD ini sangat kuat dan tidak mudah pecah. Tapi apakah semua ucapan itu benar adanya? Mari kita buktikan dengan seksama. That makes a lot of people shy away and get quite angry. Nyatanya, televisi tersebut mati total ketika sang sales mengetuk layar terlalu kuat. Bahkan sampai berbekas gitu. Wah, ini sih bikin calon konsumen kabur. Besok-besok tenaganya jangan dikeluarin semua ya Pak Sales. Sama halnya dengan peristiwa yang satu ini. Seseorang pengunjung pameran sedang mencoba stabilizer kamera. Dalam video, si bapak tampak antusias menguji kemampuan dari alat tersebut. Dari potongannya sih, kameramen banget orang ini ya. Cara memegangnya pun terlihat meyakinkan. Tapi kalau diperhatikan agak berlebihan juga ya. Alat itu berasa milik sendiri, padahal belum dibeli. Saking pedenya, ia melakukan gerakan sambil berjoget gitu untuk mengetahui seberapa kuat alat yang dikenakan. Aksi yang berlebihan itu akhirnya berujung fatal. Stabilizer kamera tersebut patah dan kamera pun jatuh. Bapak terlalu lebay sih. Niatnya mau ambil kredit 12 kali bayar. Jadi dia malah nyicil barangnya sudah rusak kan. Asal tau aja nih,
Kamera yang terjatuh dari stabilizer itu harganya sekitar 70.000 hingga 100.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1 miliar hingga 1,4 miliar rupiah. Turut prihatin deh, Pak. Kisah memalukan berikutnya datang dari sel sebuah matras yang berisi udara. Sebelumnya cuma mau mengingatkan aja nih, percaya diri boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Nanti risikonya bisa seperti kedua mbak sales kasur ini loh. Dalam kegiatan promosi yang disiarkan langsung televisi ini, terlihat sang sales mencoba untuk menaiki matras yang telah mengembang. Karena merasa yakin dengan kekuatan alas tidur itu, si mbak mengajak rekannya untuk ikut mengetes. Tapi yang terjadi, matras tersebut kempes gara-gara sepatu yang dipakainya. Duh mbak, lain kali jangan pakai sepatu yang ujungnya lancip ya. Emangnya mau pergi kondangan? Sekilas, mobil listrik bermerek Tesla Cybertruck ini memiliki desain nyentrik. Kendaraan anti peluru tersebut sukses menarik perhatian dunia. Dalam peluncuran perdana pada 2019 lalu, Elon Musk selaku CEO Tesla turun langsung untuk mempromosikan mobil kebanggaannya. Pick-up futuristik itu dites kekuatan bodinya dengan memukulnya menggunakan sebuah palu besar. Setelah dipukulkan, tidak ada bekas sama sekali. Wow, benar-benar kuat nih mobil. Dalam tes selanjutnya, uji ketahanan merambah ke bagian kaca mobil. Tapi hasilnya tak seindah harapan. Bola besi yang dihantamkan oleh Franz von Holzhausen, sang pimpinan tim desain Tesla, justru retak. Karena penasaran, sang bos meminta Holzhausen melakukannya lagi ke arah kaca satunya. Sayangnya, kaca tersebut juga mengalami keretakan. Tentu saja, hal ini membuat seluruh tamu undangan merasa terkejut dan sedikit melempar tawa. Kira-kira Elon Musk malu nggak ya? Akibat insiden tersebut, saham perusahaan milik Elon Musk seketika turun 6,1%. Namun menurutnya, daya tahan mobil garapannya masih memuaskan. Karena lemparan itu hanya membuat kaca mobil seharga 1 miliar rupiah retak, bukan pecah. Masuk akal sih ngelesnya. It didn't go through. Apapun profesi yang ditekuni, tetaplah berhati-hati saat bekerja. Karena setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda. Contohnya karyawan showroom mobil yang sudah berhasil melakukan transaksi dengan seorang pembeli. Mobil yang telah laku terjual biasanya akan segera dikirim ke rumah konsumen. Bonus pun sudah menanti. Inilah keuntungan tambahan yang didapatkan oleh sales mobil. Tapi bagaimana jadinya bila mobil mengalami kecelakaan ketika hendak dikeluarkan dari showroom? Wah, ini sih bukannya dapat bonus, tapi malah potong gaji. Perih bro. Berbagai inovasi dilakukan oleh sejumlah perusahaan, termasuk produsen yang bergerak dalam pembuatan tutup minuman kaleng. Alat praktis yang berfungsi sebagai penutup ini membuat penikmat minuman kaleng dibikin manja. Kalau isinya belum habis, kaleng tersebut bisa ditutup agar tidak tumpah atau dimasuki semut-semut nakal. Penutup inovatif itu awalnya dapat merekat di kaleng-kaleng yang telah tersedia di meja. Tapi ada beberapa alat yang sulit terpasang. Dengan mengandalkan tenaga, si ibu menekan terlalu kuat sehingga kemasan tersebut penyok dan isinya muncrat kemana-mana. Ketika menguji apakah tutup itu anti bocor, sang presenter televisi berusaha membalikan kalengnya. Apa yang terjadi? Alat tersebut ternyata bocor. Kegagalan semakin menjadi saat tutup ini akan dilepas dari kalengnya. Okay. Here's what you have to do. Not really working. Here's what you have to do. You have to read the directions because you have to crush the can. Pengennya sih ikut ketawa, tapi takut dosa. Setiap pedagang pasti akan memuji setinggi langit produk yang dijualnya. Begitu juga dengan sepasang pengiklan hot plate yang berasal dari Argentina ini.
Seperti teflon pada umumnya yang anti panas di permukaan luarnya, alat itu mempunyai keunggulan tambahan, yaitu penutup berbahan kaca yang anti pecah. Yuk, langsung aja kita tengok aksi dari sepupunya Lionel Messi ini. Walah, tutupnya malah hancur berserakan. Makanya, sebelum melakukan sesuatu harus koordinasi dulu. Benar apa enggak tutup teflon itu anti pecah? Kebanyakan improvisasi, jadi begini akibatnya. Dasar panjul. Mira, vos que querías que lo hiciéramos en Carmen en vivo.